rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Batawi alim, ya Batawi alim, ya Allah. Rekan-rekan guru yang saya hormati, wabil khusus teman seperjuangan, peserta atau para guru penggerak dari angkatan 8, kami bertiga yang alhamdulillah sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang pada kesempatan ini akan melaksanakan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga pertemuan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk pembukaan marilah kita sama-sama membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Desri Sri Nurdianti SPD. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan memberikan pengimbasan berupa dari program guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Kita selaku pendidik ya tentunya tujuan utama kita adalah membangun budaya positif di sekolah agar anak didik kita itu optimal dalam mengembangkan potensinya sehingga menjadi lulusan yang unggul selaras dengan visi dan misi sekolah kita. Dalam mengembangkan budaya positif ini berhubungan dengan 6 poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi pelanggaran murid di sekolah. Dan terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan pelanggaran yang ada di sekolah ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini berkaitan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Adalah bagaimana kita menerapkan disiplin dengan cara yang positif. Ya, biasanya kan kita kalau menerapkan disiplin itu biasanya berhubungan dengan hukuman. Nah, dalam penerapan budaya positif yang kami dapat di program guru penggerak, kita harus ada perubahan paradigma bahwa kita itu menerapkan dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran itu bukan dengan hukuman seperti itu, tetapi kalau kita bisa mengontrol, kita merasa bahwa kita bisa mengontrol anak itu sebenarnya itu hanya sebuah ilusi, tetapi bahwa kita itu sedang anak itu membiarkan kita mengontrol kita. Contohnya, jadi kalau kita membiarkan anak ya, kamu harus nurut ya, kamu harus begini begitu. Itu bukan berarti dia sedang kita kontrol, tetapi dia sedang membiarkan dirinya kita kontrol. Kenapa? Karena dia sudah meyakini ada hal-hal dalam dirinya, misalnya ego dirinya atau hal-hal yang dia bisa harus bahwa itu salah dan dia harus mengikuti peraturan. Contohnya, kalau ada anak yang buang sampah sembarangan, dalam hatinya dia tahu bahwa dia salah, ya. Tetapi jadi pas kita itu kenapa buang sampah sembarangan? Dia tahu dia salah, tetapi dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk itu. Jadi kita mengarahkannya. Saat kita bilang, oh ini harus begini, oh iya, gitu, dia mengikuti, tapi itu bukan berarti kita mengontrol dia, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, dalam budaya positif itu kita ingin menimbulkan kesadaran diri supaya dia bukan kita kontrol, tetapi kesadaran dalam dirinya sendiri. Nah, ini contohnya stimulus respon dan
orang bisa berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi ini yang sebenarnya adalah kita berusaha cuma memahami pandangan orang lain, bukan kita bisa mengontrol orang seperti itu. Terus kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu biasanya ya kita. Padahal setiap perilaku itu ada tujuannya, pasti ada alasannya. Jadi dia melakukan sesuatu. Kemudian ada lagi pandangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak sepenuhnya benar. Kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita memposisikan diri kita ada di mana. Ada stimulus lagi yaitu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Harusnya adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan. Jadi memberikan pilihan ya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau misalkan kita bisa mengontrol dia menang, dia yang kalah, itu kita harus mengubah paradigma tersebut. Nah, ini adalah disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Ya, seperti ini bahwa tidak bisa mengontrol orang lain, ya, tapi kita membangkitkan dirinya untuk mengontrol dirinya ke menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif kita arahkan. Terus kita juga harus tahu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ini seperti ini teori motivasinya. Dan nanti ada model berpikir menang dan kalah, itu nanti berhubungannya dengan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian kita juga harus memiliki wawasan ya bahwa ada kebutuhan dasar kalau misalkan melakukan suatu pelanggaran, bahwa ada kebutuhannya yang harus dipenuhi seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universalnya, Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya itu nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu adalah penting ya dan bagus. Ini contoh-contohnya yang ada yang kita terapkan yaitu di sekolah ya, di dalam pembelajaran, yaitu profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian untuk selanjutnya, nah, teori motivasi. Mengapa motivasi ini berhubungan dengan budaya positif? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita bisa mengarahkan murid itu supaya bisa memunculkan motivasi intrinsiknya, supaya dia bisa menerapkan budaya positif tersebut. Jadi bukan cuma karena dari motivasi eksternal ini, supaya cuma menghindari hukuman misalnya, atau supaya mendapat imbalan. Contohnya Bu Erni itu suka memberi permen misalnya, jadi anak-anak terbiasa. Tapi itu bukan intrinsiknya, jadi tidak akan lama. Tapi kalau intrinsik, dia akan sadar sendiri seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau dihukum oleh penghargaan, kita terbiasa memberikan hukuman atau penghargaan, ini nanti pengaruhnya hanya jangka pendek. Ya, terus penghargaan karena menghukum saja. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Ya, karena kita jadi tidak tahu anak itu berlaku seperti itu karena benar-benar ingin atau karena hadiah dari kita. Penghargaan juga tidak efektif seperti tadi. Dan penghargaan juga merusak hubungan jadi bias. Nah, penghargaan juga bisa menurunkan kualitas kita dalam membina budaya positif itu, jadi tidak terlalu terlihat. Juga penghargaan mematikan kreativitas, hanya melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan. Dan juga yang terakhir adalah mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu sebagai pengantar ya, bahwa dalam budaya positif itu berkaitan
dengan penanaman disiplin positif kepada murid dan bagaimana kita menghadapi pelanggaran-pelanggaran murid terhadap disiplin itu. Jadi kita harus mengubah paradigma kita dari menghukum atau memberi penghargaan dengan meningkatkan atau menimbulkan motivasi intrinsiknya. Materi selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Irfan Nazmuddin tentang keyakinan kelas. Oke, selamat siang Berni. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang seharusnya pada siang hari ini beristirahat dan menjelang pulang, namun kegiatan Bapak Ibu terganggu oleh kami karena kami dari calon guru penggerak SMP 1 Subang kebetulan ada 3 orang yang seharusnya ini materi ini disampaikan oleh satu orang. Jadi seharusnya dalam materi ini yaitu 1 orang 1 jam. Bayangkan ketika 1 orang 1 jam dengan Bapak Ibu gurunya yang ini saja. Akhirnya kemarin kami berkonsultasi dengan fasilitator bahwa untuk yang calon guru penggeraknya ada 3, boleh dibagi-bagi materinya. Baik Bapak Ibu, tadi udah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Desi berkaitan dengan disiplin positif, bahwa inti dari disiplin positif ini diharapkan sekolah kita atau sekolah kita memiliki budaya yang positif, budaya yang baik, berawal dari disiplin positif dan juga keyakinan kelas. Bagi kami, saya sendiri, ini keyakinan kelas merupakan hal yang baru. Selama jadi guru di SMP 1 Subang tak canggupin keyakinan kelas, tapi ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ada istilah keyakinan kelas. Kenapa tidak tata tertib? Kenapa tidak peraturan kelas? Tapi justru yaitu keyakinan kelas. Ternyata setelah dipelajari bahwa keyakinan kelas ini, ya keyakinan kelas berawal dari peraturan kelas atau tata tertib. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah metode untuk menumbuhkan rasa menumbuhkan keyakinan dalam diri yang berasal dari faktor intrinsik. Jadi intrinsiknya faktor di dalam. Seperti kita saksikan anak-anak datang terlambat. Ketika oleh kita sebagai guru disanksi, anak memang datang tepat waktu, tetapi mereka datang tepat waktunya bukan berasal dari dalam hatinya, dalam dirinya, tetapi karena takut dihukum. Yang diharapkan dari keyakinan kelas ini yaitu anak datang tepat waktu, tetapi karena munculnya dari dirinya sendiri, muncul dari diri sendiri. Ini kenapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Seperti kita menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ketika kita pengen ke Kuningan atau mau ke Kuningan, orang tos yakin bahwa lamun pada ke Kuningan teh kedah ngangge helm. Itu muncul dari diri kita sendiri. Sanes sepeda sieun dihukum sanes, tapi yakin ketika pakai helm yang pertama minimal selamat dari polisi, tidak akan ditilang. Yang kedua, ketika terjadi kecelakaan mudah-mudahan terlindungi, barangkali bisa selamat. Itu barangkali yang mengapa tidak keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, nah ini keyakinan kelas ini berada pada posisi yang kedua. Yang pertama peraturan kelas terlebih dahulu. Mungkin kemarin ketika tahun ajaran baru awal-awal masuk udah ada tata tertib yang dibagikan oleh kita, oleh sekolah kita ke tiap kelas. Nah, diharapkan dalam kelas masing-masing ini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus dibuat oleh guru bersama murid. Jadi Bapak Ibu guru minimal wali kelas lah, minimal ngawali kelas ngadamel deui keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas tidak terlalu banyak, minimal ada 10 poin, maksimalnya 10 poin. Jadi keyakinan kelas untuk apa? Keyakinan kelas yaitu untuk supaya murid muncul kesadaran
dirinya dalam dirinya untuk supaya bisa membentuk lingkungan yang positif. Seperti katingali kan kurang sadaya nalika dongkap ka sakola sampah ya, sampah pas ningali bade ka kelas ternyata sampah masih berserakan padahal aturan sudah ada ya, peraturan sudah ada. Tetapi kenapa anak-anak ketika melihat sampah tidak ada yang mau memungut sampah kecuali Pak Lutfi ya, Pak Lutfi malah meninggali sampah eta karesepna manehna mah ya, karesepna di pulungan Mahadewa meureun diasup-asupkeun kana pesan kata Pak Lutfi teh. Tak kenapa Pak Lutfi begitu? Karena Pak Lutfi sudah mempunyai keyakinan bahwa memungut sampah teh baik, bahwa memungut sampah teh ibadah, bahwa memungut sampah teh itu adalah akan mencegah daripada bahayanya. Itu. Jadi keyakinan kelas supaya muncul dalam diri siswa ulah kudu dihukum teuing budak teh gitu. Ulah kudu dihukum teuing tapi sadar tina dirina. Ya, sadar tina dirina. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, setelah keyakinan kelas terbentuk, maka akan terbentuklah lingkungan yang positif. Baik berhenti sekolah teh lingkungan sekolah urang teh baik sadayana ningali sampah hingga di carandak ningali pependak sareng rerencangan urang kali teh sareulis nyum ningali Bapak Ibu guru rada candongkap manehna teh caricing di kelas mengerjakan tugas. Tak itu semua akan timbul dari keyakinan kelas. Setelah dari keyakinan kelas, maka akan timbullah budaya positif atau budaya yang baik. Nah, diharapkan dengan adanya keyakinan kelas tersebut, maka akan berbentuk budaya positif. Apa itu budaya? Budaya yaitu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Contoh budaya SMPN Hiji Subang kan di mana aya pergantian kepala sekolah, terus mulai sibuk tawerni kudu nyibuh yang kedah mapan calon kepala sekolah upacara adat. Lamun teu make upacara adat eta sakurang abdolnya werni. Tah itulah budaya. Jadi budaya teh yang dilakukan terus-menerus. Tadi diharapkan sekolah kita dengan adanya keyakinan kelas akan menimbulkan budaya yang positif di sekolah kita. Itu mudah-mudahan nanti untuk kelas 7A alhamdulillah udah bikin keyakinan kelasnya cuman di laptopnya ya tak bisa dibuka. Udah dibikin ya. Lanjut aja lah. Nanti dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu guru mungkin bisa jadi sumbang saran dari anak. Pengen apa? Umpamanya dalam kegiatan kedisiplinan anak-anak supaya berdisiplin bagaimana? Ya, yang pertama disiplin. Contohnya dalam berpakaian, kita harus memakai pakaian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu hari Senin putih biru, hari Selasa putih biru, hari Rabu. Nah itu keyakinan kelas. Ketika ada anak-anak di luar hari itu yang tidak sesuai, maka anak tersebut melanggar keyakinan kelasnya. Oke, selanjutnya dari keyakinan kelas tersebut, contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Di 7A diharapkan anak ketika masuk dan keluar kelas harus mengucapkan salam, tapi belum tumbuh kebiasaan tersebut. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Untuk 7A, barangkali yang ngajar di 7A, Bapak Ibu, kami telah sepakat kelas 7A ketika awal untuk berdoa, kami 7A sepakat dengan anak-anak yaitu membaca sholawat nariyah. Jadi ngadoa nanti ku sholawat nariyah. Karena menurut keterangan apabila membaca sholawat nariyah pagi hari, maka keinginan atau cita-citanya dikabul. Itu kesepakatan kelas 7A, keyakinan kelas 7A itu dalam bidang religiusnya.
Itu diantara contoh keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas ini sudah tertanam dalam diri siswa masing-masing, maka akan terlihat dalam tabel T dan tabel Y. Apabila tertanam, yang pertama tabel T terlebih dahulu ini akan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh, tampak seperti, namun anak-anak terus yakin dalam dirinya, maka akan tampak seperti umpamanya dalam ketika hormat, datang tepat waktu. Terus yakin anak-anak teh terkedah disanksi, terkedah dihukum, terkedah mendapatkan hukuman yang lain, maka siswa akan datang tepat waktu. Jadi terus yakin sudah timbul dalam dirinya. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini mah bagi orang-orang yang belum tumbuh keyakinan kelasnya. Dalam bekerja akan tampak bahwa anak-anak tekun bekerja dan menyimak guru. Bakal katingali anak-anak ayat tugas dikerjakan. Ketika guru menerangkan menyimak, itu katingali kurang sadaya apabila anak-anak telah menerapkan keyakinan kelasnya. Akan tidak tampaknya itu tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh ini bagi orang-orang yang tidak menerapkan keyakinan kelasnya. Itu. Sedangkan tabel Y setelah ini menjadi budaya positif, ini bakal aya nukat terdengar, terlihat dan perilaku. Jadi kita sebagai guru nanti akan mendengar dan melihat yang berperilaku. Contoh mendengar, ketika keyakinan kelas oleh anak-anak sudah diyakini umpamanya, maka satu orang berbicara, yuk saya bantu. Biasanya terus yakin ya, badan obat mau dibantu abdi naon. Pak orang mah ayeuna borong-borong ping gitu nya. Ningali sampah berserakan, guru disabutkeun sebagian anak-anak Pak ku abdi. Henteu ieu mah kali cimbay. Kusabab dalam dirinya tidak tumbuh motivasi intrinsiknya teh aya. Tapi ketika anak-anak ayo bantu buang sampah, ku bapak dikasih arotos 10.000, eta mah semangat. Eta mah motivasinya tadi yang disampaikan oleh Bu Desi, yaitu motivasi karena akan mendapatkan imbalan atau hadiah. Tapi ini mah motivasi intrinsik teh yang timbul dari dalam dirinya tanpa harus ada hadiah, tanpa harus ada hukuman atau tanpa harus ada yang lainnya. Nah, yang kedua, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Jadi kurang teh bakal nguping kata-kata gitu teh. Ayo yang kerjakeun beberenang yuk. Ya, biasa dalam pramuka pramuka mah di kerjasamanya udah kompak. Terima kasih atau tolong ya. Tolong ya, terima ya, tolong ya. Ketika lewat permisi, punten, itu bakal terdengar kurang teh. Nanti akan segera saya kembalikan. Ketika ada anak yang pinjam, nanti akan saya kembalikan. Gini Pak Abdi, bakal kakuping kurang sadaya. Ketika ada telah tumbuh keyakinan kelas. Nuka tingali yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Ayat udur tinggal berempati, itu keyakinan, itu berasal dari keyakinan kelas. Kita mah begitu malah diurangi terus tumbuh dengan sendirinya. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya terlebih dahulu ya. Biasa kabut boleh pinjam ini ya. Itu akan terlihat ya. Ini yang terlihat, yang berperilaku dan terdengar. Dari keyakinan kelas akan terlihat dalam tabel T dan juga tabel Y ya. Nah, ini peraturan kelas, ada peraturan kelasnya seperti ini. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu hadir sekolah, ini mah peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas sama, ketika selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya yaitu mempunyai tanggung jawab. Ketika dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Ketika hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain yang berkomitmen. Nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan
kita semua sebagai guru SMP 1 Subang bisa menerapkan atau mengaplikasikan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan besok atau kita bikin keyakinan kelas masing-masing. Untuk tujuan alhamdulillah tos dibikinkan bahkan hoyong ditempel di banner dia supaya diturutan ku lebih. Terima kasih. Itu saja. Lebihnya mohon maaf. Apunten sakali dia apunten ngaganggu. Ieu kewajiban simkuring kami ngalakukeun pengimbasan ka Bapak Ibu guru sanes mamatahan ieu mah manawi sanes mamatahan menjadi pemerintah ieu mah tugas manawi di BBGP supaya setiasa nyampaikan kepada Bapak Ibu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Pak Jaya. Supaya nyambung materinya, nanti saya terakhir ya di posisi kontrol dilanjutkan ada eksekusi. Untuk selanjutnya dipersilahkan ke Bu Desi melanjutkan ya kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan dari Pak Irfan tadi, bahwa budaya positif itu ya berhubungan dengan 6 kegiatan ini, yaitu tadi tentang perubahan paradigma kita menghadapi persoalan yang ada di murid, kemudian konsep disiplin positif yang kita terapkan, kemudian tadi Pak Irfan jelaskan mengenai keyakinan kelas, dan di sini saya akan mendiskusikan tentang pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Sanes ngajaran mau jadi kameri, tapi hayu orang kita dalam ketika seseorang berbuat sesuatu, tentu itu ada alasannya. Dan alasannya itu yaitu salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan di sini ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William tadi. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, atau survival bahasa Inggrisnya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, atau love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, ada juga penguasaan, power, dan kesenangan. Nah, di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini mencakup 3, yaitu kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan yang bersifat fisik. Kemudian kebutuhan biologis yang berkaitan dengan proses reproduksi, ya. Dan kebutuhan psikologisnya yaitu rasa aman. Jadi bagaimana murid itu nanti ya kita kebutuhan bertahan hidup, bagaimana dia mempertahankan kelangsungan dirinya. Jadi di sini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang pertama adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi bagaimana dia berhubungan dengan murid lain atau dengan manusia yang lainnya. Kemudian dia juga ingin memberi dan merasa menerima kasih sayang. Ini kebutuhan dasar yang
ingin dia penuhi. Kemudian ada lagi merasa menjadi bagian dari suatu kelompok juga termasuk ke dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang terakhir adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Jadi adalah kebutuhan kasih sayang, dia ingin dirangkul ya oleh lingkungannya, ini termasuk di sini. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan atau power. Di sini yang pertama contohnya adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk meraih sesuatu, menempatkan dirinya di posisi tertentu. Kemudian dia juga ingin memiliki pengaruh. Memiliki pengaruh. Kemudian ada ingin rasa dihormati, diakui, dan juga ingin diakui ada supaya dia memiliki harga diri. Ya, jadi ini penguasaan atau power itu adalah berkaitan dengan dia menempatkan dirinya bagaimana dihormati, diakui, bagaimana dia memiliki pride atau harga diri ya, memiliki pengaruh dan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk merasa bebas atau kebebasan, freedom. Di antaranya adalah kebutuhan untuk terlihat mandiri, memiliki otonomi, bisa memiliki pilihan sendiri, membuat pilihan sendiri, dan dia bisa mengendalikan arah hidup seseorang. Dia merasa bebas, ya, memiliki kebebasan itu. Terakhir adalah kesenangan atau fun. Dia ingin mencari kesenangan dengan bermain supaya dia bisa tertawa, ya. Jadi dia merasa bebas dan senang. Itu kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William. Jadi berkaitannya dengan tadi pembelajaran atau pembiasaan budaya positif tersebut apa? Nah, kita dalam menerapkan budaya positif harus mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia, karena setiap perilaku itu pasti ada alasannya. Murid melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Saya mempunyai sebuah contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini si Doni yang pertama adalah seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Ya, boleh Pak Lutfi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Dari kebutuhan dasar, apakah tadi Doni itu suka memaksa mengambil ya, meminta bekal makan siang teman-temannya. Kira-kira apa saja dari situ? Lalu penguasaan, ya betul. Jadi dalam hal ini Doni dia meminta bekal itu karena yang pertama itu bertahan hidup, karena dia itu merasa lapar. Jadi dia memenuhi kebutuhannya untuk makan. Kemudian dia juga dari situ terlihat caper ya si Doninya. Jadi ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Jadi juga ada kasih sayang. Ya tadi survivalnya di sini. Kemudian kasih sayangnya di sini dia ingin diperhatikan dan merasa diterima oleh teman-temannya supaya diperhatikan. Kemudian di penguasaan tadi betul. Jadi dia ingin terlihat hebat di hadapan teman-temannya. Jadi setengah malam gitu kan. Jadi supaya terlihat dia mempunyai power. Di kebebasannya
dia meminta bekal teman-teman karena ingin mencicipi bekal teman yang lain. Jadi merasa ingin, ibunya kan biasanya mungkin mie goreng atau nasi goreng, kalau teman-temannya berbeda-beda, jadi dia di kebebasan juga ada. Kemudian terakhir adalah yang paling terlihat ya adalah kesenangan. Jadi dia merasa senang saat meminta bekal dengan teman-teman yang lainnya. Ini adalah contoh ya kaitan dari 5 kebutuhan dasar manusia itu dalam kita menerapkan budaya positif di sekolah. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan yang tadi dari Pak Irfan tadi tentang keyakinan kelas, bagaimana menerapkan keyakinan kelas, kemudian kita memperhatikan lagi kebutuhan dasar dari siswa tersebut mengapa melakukan pelanggaran. Dan selanjutnya kepada Pak Jainuddin dipersilahkan yang akan mempresentasikan tentang 5 posisi kontrol guru. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sisa-sisa tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk video presentasi kali ini tentang budaya positif, yaitu sebagai posisi kontrol ya. Jadi kebetulan tadi disampaikan oleh Pak Irfan mengenai keyakinan kelas, kemudian oleh Bu Desi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Terakhir kali ini saya akan membahas tentang posisi kontrol kita sebagai guru ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami di sini bukan gurui, kami bukan mengajarkan, tapi kita sekedar sharing ya, sharing saja karena ada tugas dari BPGP. Alhamdulillah kita berkelompok 3 orang ini bisa berkolaborasi sehingga dalam nyata pengimasan ini kita bisa dibagi-bagi. Ya, yang terakhir ini tentang budaya positif. Tentang budaya positif, posisi kontrol kita sebagai guru ya ada 5 gitu. Yang pertama kita sebagai ada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah itu posisi kita sebagai guru. Dan selanjutnya nih, sebagai penghukum itu seperti apa? Nah kalau kita kebanyakan dulu ya, kami juga baru mengetahui ketika belajar di modul 1.4 ini bahwa posisi penghukum ini contohnya ya, kamu selalu saja salah. Nah, selalu aja yang terakhir, seperti ketika ada anak yang mengerjakan tugasnya tidak selesai gitu. Nah itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuaranya lebih lembut. Nah, tahu nggak tadi yang kamu lakukan salah tidak ya? Misalnya tadi ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang jarang masuk sekolah, ya gitu. Jadi dengan menerapkan kita posisinya yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah di sini juga ada contoh-contohnya ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya. Jadi dia akan menilai diri sendiri bahwa dia itu salah dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, yang posisi selanjutnya yang ketiga, posisi kita guru sebagai teman. Nah, memposisikan guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Biasanya dengan kata-katanya yang lembut gitu. Ayolah bantu bapak, bantu ibu ya. Teuing kitu nya singkatnya ka bapak. Sok acukna dilalebetkeun gitu misalnya ya. Atau eta sampah ngaraya tuh tolonglah bantosan bapak, bantosan ibu ya. Supaya itu kebenaran dari seperti tadi di keyakinan kelas. Nah ini untuk sebagai teman di posisi kita. Selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak tersebut gitu. Jadi diawasi, kita tanyakan juga tadi keyakinan kelasnya disampaikan oleh Pak Irfan. Dan alhamdulillah informasi juga Pak Irfan di 7A sudah melaksanakan ya. Insya Allah saya di 8C bahkan anak sendiri
sekretarisnya sudah membuat ya di aplikasi Canva, sudah selesai tinggal dicetak. Keyakinan kelasnya itu diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian tertib atau mengerjakan tugas, kemudian ketika meminjam buku segera dikembalikan dan sebagainya, ini banyak. Yang terakhir ini posisi kita sebagai manajer, ya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, ada anak yang bersalah, kita guru biasanya memanggil, menanyakan, apakah kamu merasa, kenapa kamu dipanggil oleh guru? Biasanya, ya Pak, tahu saya salah, tadi saya tidak mengerjakan tugas. Terus berarti melanggar keyakinan kelasnya, ya. Tidak ada rasa tanggung jawab gitu. Yaitu untuk 5 posisi kontrol. Jadi ada 1 sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang terakhir kemudian sebagai ada pemantau, dan terakhir manajer. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa memilihlah yang baiknya, yang sesuai dengan karakter kita yang mana gitu. Nah, baiknya ya kami sering melakukan tindakan hanya bisa sebagai teman, ya itu sebagai teman ada yang kita lemah lembut. Ayolah bantu Bapak kayak ngelanggar teuing, intinya singkatnya Bapak capek banyak tugas, kalian harus bisa bantu Bapak gitu. Nah, ini terakhir, kebetulan saya yang terakhir jadi nyambung. Nanti sekalian ada tayangan videonya gimana kalau restitusi gitu. Jadi, nah proses untuk menciptakan ini ada segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini karakter yang lebih baik, itu pendapat ahlinya sih Pak Bosan tersebut. Nah, langkah-langkahnya ini ada 3. Jadi ketika anak berbuat salah, kita panggil dulu. 1, menstabilkan identitas dengan pertanyaan. Misalnya, Neng Aci, tahu nggak kenapa dipanggil oleh Bapak? Gitu. Misalnya, ini contoh ya ke murid. Pasti si anak kan jawab, ya Pak, tahu. Saya kemarin bolos, saya kemarin tidak mengumpulkan tugas, yaitu saya kemarin bertengkar, rebutan cowok gitu misalnya, itu ya, itu yang pertama. Kemudian validasi tindakan salah yaitu, dan terakhir menanyakan untuk validasi kesalahan tadi. Jadi si anak harus mengakui kesalahannya, menyadari bahwa dia telah melanggar dan tata tertib dan juga keyakinan kelas. Ya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu nanti solusinya atau tindakan kamu selanjutnya setelah salah mau apa gitu ya. Jadi ketika anak dipanggil itu supaya ya ini contoh-contohnya dan prakteknya, insya Allah akan saya tayangkan video di sini. Videonya, nah ada ini contohnya Hilda nih. Hilda yang tidak mengerjakan tugas ya. Kayak coba. Ada 2 ya, ini yang kedua aja lah, ini yang videonya ceritanya. Videonya itu tentang restitusi ketika ada anak yang jarang masuk. Saya menanyakan langsung ke rumahnya, kenapa tidak masuk sekolah, mengapa sudah beberapa hari ini tidak masuk. Kalau yang ada di depan itu suaranya tidak muncul. Sebentar. Jadi untuk penanganan siswa yang ada masalah, ya ini saya ambil contoh ketika ada anak yang tidak masuk. Kalau yang di depan ini ketika Hilda tidak mengerjakan tugas. Ketika tidak mengerjakan tugas, di
dipanggil dan ternyata dia menyadari dan tidak akan mengulangi kesalahannya, alhamdulillah itu untuk tugas-tugas selanjutnya dia bahkan menjadi yang paling rajin, yang paling cepat mengumpulkan tugas gitu. Nah ini untuk yang kedua, ada anak namanya Silva ini yang yang jarang masuk gitu ya. Yang jarang masuk ini sebentar tidak tayang. Ini ketika ada yang tidak masuk, nah saya lakukan di sini langsung mendatangi ke rumahnya. Muncul. Ya, barangkali ada masalah teknis lah, nanti ditayangkan juga ya. Ditanyakan kenapa sudah tidak Bapak datang ke rumah, kenapa tidak masuk? Saya begadang terus setiap malam, katanya main game online segala macam, terus besok mau sekolah ya? Iya Pak, siap mau sekolah. Nah, dengan pendekatan dari hati ke hati, alhamdulillah si anak yang tadinya malas, yang tadinya tidak mengerjakan tugas, dengan penerapan segitiga restitusi, diantaranya satu tadi menstabilkan keyakinannya, juga anak-anak menjadi lebih rajin. Ya barangkali itu Bapak Ibu, mohon maaf banyak kekurangan dalam penyampaian pembahasan ini, terutama tentang posisi kontrol kita. Jadi satu, posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, dan terakhir sebagai manajer ya. Ada teman juga tadinya. Silakan kita memilah-milah bagaimana nanti kita menerapkan posisi kita sebagai guru. Apakah kita hanya sebagai penghukum, apakah kita mau menjadi seperti teman, atau kita sebagai manajer. Ya barangkali itu untuk penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Bahwa perlu kita ketahui bahwa setiap siswa atau setiap manusia pasti saja menghadapi berbagai masalah. Siswa ketika menghadapi permasalahan, maka solusi yang diberikan yaitu untuk penyelesaian masalahnya yaitu dengan metode segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi yaitu suatu proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dan kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi itu pengertian dari segitiga restitusi. Jadi di balik kesalahan ada hikmah untuk berubah kepada lebih baik. Untuk selanjutnya perlu diketahui bahwa segitiga restitusi, karena namanya juga segitiga, ada tiga hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, bahwa Bapak atau Ibu guru ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mengetahui atau memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu validasi data. Validasi data yaitu setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Dengan kesalahan tersebut, maka anak tidak merasa bersalah, tetapi dengan kesalahan tersebut mampu untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas yang telah dibahas di dalam kelas. Baiklah, ini barangkali contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap siswa yang bermasalah. Siswa yang bermasalahnya, siswa yang bermasalah yaitu Ananda Hilda. Ananda Hilda mempunyai Ananda Hilda bermasalah. Dia marah-marah pada temannya, yaitu kena Ananda Habib. Marah kepada Habib sampai
Hilda Nugraha. Mari kita saksikan bahwa video penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, ini yang kita lakukan itu stabilitas identitas terlebih dahulu. Jika Bapak dalam posisi kamu, Bapak juga harus bertahan. Nah, ini kata-kata yang kedua yaitu validasi tindakan Oh, itu pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya, kira-kira apa alasannya? Wajar kalau kamu marah-marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontohkan oleh orang lain. Bapak sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Untung saja kamu tidak ada buat lebih daripada itu, memukul, mencubit, menendang, dan lain-lain. Ya, sekarang coba pikirkan tindakan kamu marah sampai membongkar meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Nah, ini kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan terhadap siswa yang bermasalah. Ya, betul. Menurut kamu saling menghargai adalah itu pentingnya. Baik, kalau penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah-marah? Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Masalah itu tidak akan ditinggalkan kamu ketika ada masalah. Jadi besok-besok kejadian tersebut yang sampai lagi dan akan menjadi anak yang bersalah dan juga bisa berprestasi. Terima kasih dan silakan kamu sekelas kembali. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya. Inilah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap anak yang bermasalah dengan temannya ketika dia mengerjakan tugas tetapi diganggu oleh teman yang lain. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang hebat, teman-teman. Terima kasih masih setia menemani di pembebasan aksi nyata budaya positif. Kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang penerapan segitiga restitusi, ya, yaitu contoh menangani siswa yang jarang masuk sekolah atau ketika seorang siswa tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut. Yaitu yang akan saya laksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Untuk identitas, saya tanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian kedua, memvalidasinya, karena setiap manusia pasti memiliki keyakinan, ya, kesalahan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Baiklah, inilah contoh video penerapan restitusi yang saya lakukan. Nah, ini seorang anak yang 3 hari tidak masuk. Saya kunjungi ke rumahnya. Ya, jadi ini contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Jadi menciptakan kondisi yang lebih baik kepada anak. Ya,
Dan setelah dilaksanakan penerapan segitiga restitusi, alhamdulillah si anak tersebut menjadi lebih disiplin dan semangat lagi untuk sekolah ya. Gitu. Ya, ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan ketika menangani ada seorang anak yang selama 3 hari tidak masuk sekolah. Ya, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, yaitu menangani anak yang selama 3 hari berturut-turut tidak sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang ke materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ada 3 langkah-langkahnya, yang tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh video praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Dan saya melaksanakan 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan menanyakan mengapa dia melakukan itu, dan posisi saya bukan untuk memarahi atau mencari kesalahan. Ya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakannya, bahwa semua manusia itu pasti memiliki kesalahan, namun dia juga harus sadar apa kesalahan yang dia langgar. Dan Yesus di sana dia menyadari bahwa keluar kelas saat pelajaran ada hal yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas yang dia langgar. Yesus itu sadar bahwa dia melanggar keyakinan untuk belajar disiplin tepat waktu, dan solusinya dia berjanji untuk tidak keluar kelas saat jam pelajaran. Demikian adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Semoga kita bisa menerapkannya dalam setiap pembelajaran di kelas untuk menerapkan budaya positif.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi tentang budaya positif diawali dari keyakinan kelas, kemudian 5 dasar kebutuhan manusia, dan terakhir di posisi kontrol guru yang tadinya mau ditayangkan tentang praktik segitiga revolusi ya, sehubungan dengan kendala teknis dan juga waktu kita sudah tersita banyak. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari semuanya. Sekian saja ya dari kami bertiga. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.